Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak MIPA semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang penyusunan kertas kerja untuk kolom laba rugi dan neraca. Minggu kemarin kita sudah menyusun neraca saldo disesuaikan. Nah, data dari neraca saldo disesuaikan ini akan kita gunakan untuk menyusun laba rugi dan neraca. Nah, apa aja yang harus dicatat dalam laba rugi dan neraca? Untuk kolom laba rugi, yang harus dicatat adalah akun nominal. Akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Untuk kolom neraca, ini adalah berisi akun-akun real, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari harta, pasiva terdiri dari utang dan modal. Jadi dari data NSD yang minggu kemarin sudah dibuat, sekarang kita pindahkan ke dalam kolom laba rugi dan neraca. Jadi data yang dilihat hanya data NSD aja, untuk neraca saldo dan AJP-nya tidak perlu dilihat lagi. Nah, sebelum melanjutkan ke laba rugi dan neraca, kita sembunyikan dulu untuk neraca saldo dan AJP-nya ya. Oke. Kita mulai untuk penyusunan laba rugi dan neraca. Jadi kita harus bisa memilah mana akun yang masuk ke laba rugi, mana akun yang masuk ke dalam neraca. Nah, di sini untuk kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan, asuransi dibayar di muka, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, utang dagang, modal, dan prive itu masuk ke dalam neraca karena bagian dari aktiva dan pasiva. Sehingga data yang ada di NSD kita tinggal pindahkan ke dalam kolom neraca. Nominal yang didebit tetap disimpan di debit, nominal yang dikredit tetap disimpan di kredit. Nah, kemudian untuk akun penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan ini adalah bagian dari laba rugi, sehingga kita pindahkan nominal yang ada di NSD-nya ke dalam kolom laba rugi. Seperti ini. Kemudian kita lihat ke bawah. Untuk harga pokok penjualan, ini bagian dari laba rugi, sehingga nominal yang ada di NSD yang ada di debit, kita pindahkan ke dalam laba rugi sisi debit. Untuk beban-beban, seperti beban gaji, beban iklan, dan beban sewa, ini masuk juga ke dalam kolom laba rugi, sehingga kita tinggal pindahkan ke dalam kolom laba rugi sebelah debit. Begitupun untuk beban asuransi dan beban penyusutan peralatan toko, ini masuk ke dalam kolom laba rugi. Terakhir, untuk utang gaji, utang adalah bagian dari pasiva, sehingga untuk utang gaji kita masukkan ke dalam kolom neraca. Dalam NSD, ini disebutkan bahwa 1.350.000 ada di kredit, maka di kolom neraca kita simpan di kredit juga, sebesar nominal yang sama. Nah, semua akun sudah dipisahkan ke dalam kolomnya masing-masing. Sekarang kita totalkan per kolom dari atas sampai bawah. Yang pertama untuk laba rugi sebelah debit dulu. Kita totalkan dari 8.900.000 sampai 5 juta. Kita dapat hasil akhirnya adalah 418.680.000 rupiah. Kemudian untuk sebelah kreditnya dari kolom laba rugi, karena hanya ada nominal penjualan 484 juta, berarti total akhirnya tetap sama 484 juta. Dari 484 juta rupiah ini adalah
hasil dari penjualan sehingga disebut pendapatan. Kemudian jumlah bebannya adalah 418.680.000. Nah, pendapatan dikurangin beban ini adalah laba atau rugi. Nah, karena dalam perusahaan PT Cemerlang ini jumlah pendapatannya lebih besar daripada beban, sehingga perusahaan mengalami laba. Sehingga selisih dari pendapatan dikurangin beban itu adalah laba bersih sebelum pajak. Kita tuliskan nama akunnya, laba bersih sebelum pajak, dan nominalnya adalah selisih dari 484 juta dikurangi 418.680.000, sehingga diperoleh labanya 65.320.000 rupiah. Sehingga kalau kita totalkan akhir, ini setelah ditotalkan jumlahnya akan sama menjadi 484 juta rupiah. Selesai pencatatan untuk kolom laba rugi. Selanjutnya kita akan jumlahkan untuk kolom neraca sebelah debit. Ini kita totalkan dari 42.820.000. Kita totalkan sehingga diperoleh hasil akhirnya 191.370.000. Kemudian untuk kolom kreditnya kita totalkan juga sehingga diperoleh hasil 126.050.000 rupiah. Nah, debit dan kredit ini tidak seimbang, sama seperti tadi di kolom laba rugi, kita tinggal tulis selisihnya 191.370.000 dikurangi 126.050.000, kita tuliskan selisihnya di sebelah kredit, yaitu 65.320.000 rupiah. Sehingga kita total akhir ini adalah 191.370.000. Kemudian ini setelah dijumlahkan hasilnya akan sama, 191.370.000 rupiah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa debit dan kredit seimbang ya. Nah, kemudian selisih antara kolom laba rugi dengan kolom neraca ini jumlahnya sama. Nah, ini menandakan bahwa pencatatan untuk kolom laba rugi dan neracanya sudah betul. Kalau misalnya pada saat kalian mengerjakan ternyata selisih dari laba rugi dan neraca ini berbeda, nah ini menandakan bahwa pencatatannya ada yang salah dan harus diteliti lagi, harus dilihat kembali apakah ada yang salah. Seperti itu. Nah, ini hasil akhir dari laba rugi dan neraca, semuanya menjadi balance dan diketahui bahwa perusahaan mencapai laba bersih 65.320.000 rupiah. Nah, selesailah pencatatan untuk laba rugi dan neraca. Dengan selesainya pencatatan laba rugi neraca ini berarti penyusunan kertas kerja untuk PT Cemerlang periode Desember 2018 semuanya sudah beres. Ini adalah hasil akhirnya. Seperti ini. Hasil akhir dari PT Cemerlang untuk kertas kerjanya. Mulai dari neraca saldo, AJP, NSD, laba rugi dan neraca. Total akhir bisa dilihat dari bawah, ditandai dengan jumlah airnya yang mengalami balance antara debit dan kredit. Nah, demikian pencatatan materi untuk kertas kerja. Semoga materinya bisa dimengerti. Silahkan kalian pelajari secara mandiri di rumah. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.